Saya harap saudara-saudara terus berpengharapan tentang sesuatu dari Tuhan yang bergerak, yang dinamis, bahwa Dia aktif dalam diri kita. Tuhan giat dalam diri kita. Haleluya saudara. Keadaan baik, keadaan buruk hari ini tidak bisa menjadi patokan, karena semua keadaan bisa berubah. Yang tidak berubah adalah Tuhan dan janjinya. Haleluya. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya beritahu bahwa kemarin Ibu Gembala dengan beberapa kaum ibu sudah membeli baju seragam contoh, baik untuk prianya, baik untuk wanitanya. Nanti selesai ibadah dilihat supaya langsung bisa dipesan. Ya saudara-saudaraku, enggak terlalu mahal, juga enggak terlalu murah. Karena kalau terlalu murah juga repot saudaraku, makanya kita enggak berani. Haleluya. Mari saudaraku, saya akan teruskan firman Tuhan ini setelah beberapa minggu kita bicara dari firman Tuhan dari Ibrani, maka sampailah kita kepada iman. Ibrani pasal 11. Iman. Iman apa maksudnya? Iman kepada sang imam besar itu. Jadi iman kepada imam besar. Iman kepada Dia. Siapa Dia, bagaimana Dia, apa yang diperbuatnya. Iman sampai ke sana saudara-saudaraku. Kalau langsung ditekankan berimanlah, iman kepada siapa? Iman yang bagaimana? Apa dasarnya? Apa itu arti iman? Tapi setelah kita serangkaian kita sudah baca firman Tuhan ini, saudaraku, kita sampai kepada iman. Maksudnya iman kepada sumber iman itu, kepada Kristus. Haleluya. Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, kemudian nanti kita melompat ke ayat yang ke-6. Sudah ada di slide ini. Kalau saudara mau lihat di Alkitabnya boleh, tapi di sini juga sudah disediakan. Ibrani pasal 1 ayat 1 mulai 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3. Lanjut. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi, iman itu yang dimaksudnya apa? Iman kepada siapa? Kepada Kristus, imam besar itu sendiri. Siapa Dia rupanya? Ada apa dengan Dia? Bagaimana Dia? Nah, tentang Dia itulah keyakinan kita kepada Dia, itulah iman. Jadi iman tidak sama dengan kesalehan. Iman tidak sama dengan kerajinan, tetapi iman membawa kepada kesalehan. Iman membawa kepada kerajinan. Iman tidak sama dengan perbuatan, tetapi iman membawa kita kepada perbuatan. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya baru sadar bahwa di sepanjang kitab Perjanjian Lama tidak ada satupun kata iman ditemukan. Saya sudah cari di ketika saya mempersiapkan ini, saya pun tidak terpikir sebelumnya. Tapi ketika saya cari kemarin itu pakai konkordansi elektronik saudaraku, dan cari, tidak ada satu kata iman di Perjanjian Lama. Sinonimnya ada banyak, yaitu percaya. Namun kata iman, kosakata itu tidak ada di sana. Saya jadi mengerti, lebih paham. Kenapa bisa begitu? Karena wujud iman itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah wujud iman itu, sumber iman itu, saudara-saudaraku. Jadi sebelum ada sumber, yang lain juga masih bayangan. Sama seperti dalam Ibrani pasal 10, bayangan saja. Perjanjian Lama itu hanya bayangan, semuanya bayangan.
Saudara-saudaraku. Terus bagaimana? Coba mundur sedikit pendahuluan itu. Terus bagaimana? Bagaimana iman itu bekerja pada zaman perjanjian lama? Kurang lebih sama dengan sekarang. Ketika, coba lihat ini di poin yang kedua, baca. Enggak. Yang tadi. Enggak, iman tadi, iman. Yang pendahuluan tadi. Ketika mereka, ini ayo kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Ketika mereka meyakini apa yang dikatakan Tuhan, sekalipun apa saudara? Tidak ada dasar, sekalipun apa? Tidak masuk akal, sekalipun apa saudara? Tidak ada pegangan, sekalipun tidak ada jaminan. Namun mereka percaya, itulah iman. Itulah iman. Itu sebabnya tidak banyak orang beriman pada perjanjian lama. Karena gak ada jaminan. Gak ada jaminan surat. Kalau saudara diajak kerja ke satu pulau yang jauh, contoh soal, misalnya dibawa ke Papua, mau aku kerja sama aku dibawa ke Papua, kerja apa nanti di sana? Gajimu besar. Apa nama perusahaan nanti? Berapa gajinya? Pokoknya besar. Apa jaminannya? Buat perjanjian, tak ada surat perjanjian. Berapa besarannya? Enggak disebutkan. Di mana tempatnya? Belum disebutkan. Apakah saudara akan pergi? Saudara berkata, bagaimana, siapa yang tahu kalau nanti di laut kau ceburkan aku? Siapa yang tahu kalau nanti di gunung sana kau akan bunuh aku? Di mana akan dicari? Keluarganya bilang, kemana ku cari anakku nanti? Karena gak ada surat-surat, gak ada bentuk perjanjian, gak ada pegangan, dan logikanya pun belum ada. Saudara-saudaraku, kalau ada yang seperti itu di dunia ini dan Anda pergi, itu bukan iman namanya, itu nekat. Itu nekat. Karena itu bukan dalam ranah hukum sorgawi, itu ranah hukum duniawi. Saudaraku. Tetapi kalau dalam konteks kepada Tuhan, saudara bertindak demikian, itu namanya iman. Haleluya. Abraham, pergilah dari kampung halamanmu. Kemana? Nanti ku beritahu. Apa upahmu? Pokoknya upahmu besar. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Belum dikasih tahu. Titik koordinatnya berapa? Enggak disebutkan. Tapi Abraham pergi. Dan Abraham pergi meninggalkan ayah ibunya, sanak saudaranya, meninggalkan semua. Dan mereka berangkat. Saudara-saudara. Dan dia percaya. Selanjutnya, kita tahu juga tentang kisah Abraham. Ketika Tuhan berkata, kamu akan punya keturunan, kamu akan punya anak. Abraham sudah bilang, jalannya dari mana? Jalurnya dari mana? Jalur logika tidak lagi, jalur ilmiah tidak lagi, jalur manapun tidak ada lagi. Bukankah Sarah hari itu dikatakan sudah tidak datang bulan lagi? Dan umurnya sudah menjelang 90 tahun. Sampai Sarah tertawa ketika malaikat Tuhan bicara sama Abraham, tahun depan dalam waktu seperti ini kau akan punya anak. Sarah tertawa, bukan tertawa senang, menertawakan firman Allah itu. Makanya malaikat Tuhan tegur dia, kenapa Sarah tertawa? Dia mundur langsung, enggak ketawa aku, ketawanya kau. Menertawakan. Saudara-saudaraku, artinya apa? Di luar nalar manusia, di luar jalur, di luar batas, enggak ilmiah. Saudara-saudaraku. Tapi ketika dia mempercayai itu, itulah iman. Haleluya. Itulah iman. Saudara-saudaraku, setelah sampai kita kepada bahagian ini, kepada pasal 11 ini, secara khusus di sana iman, keterangan tentang iman dan saksi-saksi iman, bukti-bukti iman disampaikan oleh penulis Ibrani. Maka siapa yang bisa membantah bahwa Tuhan itu tidak setia? Maka siapa yang bisa membantah bahwa iman itu pengharapan yang sia-sia? Itu hanya tipuan saja seperti kata orang-orang.
Khotbah-khotbah yang keren itu hanya menstimulasi pikiran kita supaya kita terkecoh. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik firman Allah itu, ya dan amin. Selain memang kita punya energi diberikan Tuhan untuk bekerja, Tuhan yang meneguhkan perjanjiannya itu. Haleluya. Lanjut. Lagi. Ya, mari kita lihat keajaiban iman. Dari ayat 1 mulai tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudaraku, kita baca sama-sama keajaiban iman yang pertama. 1, 2, 3. Dasar dari segala pengharapan. Apa jadinya kepadamu, apa jadinya kepada satu bangunan, satu rumahmu jika engkau membangunnya tanpa dasar? Hanya tinggal nunggu waktu. Angin kencang datang, hujan lebat datang, runtuh. Tidak ada yang kokoh di dunia ini tanpa iman. Dasar dari segala, di atas dasar inilah didirikan sebuah bangunan yang kokoh teguh. Iman adalah permulaan daripada perjalanan kita dengan Tuhan. Iman di atas dasar, iman adalah dasar dari semuanya. Kemudian kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Iman adalah permulaan kita mulai berbicara kepada Tuhan. Imanlah yang mengantarkan kita ke gereja. Imanlah yang mengantarkan kita menjadi pemuji penyembah kepada Tuhan. Imanlah yang mendorong kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Imanlah yang membuat kita memberikan belas kasihan. Imanlah yang memberi kita pengampunan. Imanlah yang menguatkan kita pada waktu kita tidak berdaya dan kita terus berkata, aku percaya pertolongan dari Tuhan. Iman. Haleluya. Iman kepada apa? Iman kepada Kristus. Jadi iman adalah dasar. Segala sesuatu yang tidak berdasar, dia seperti sesuatu yang diombang-ambingkan oleh samudra, dan dia tidak akan tahu kemana perginya. Kalau saudara perhatikan sekarang, ada satu berita yang sangat menghebohkan. Saudara-saudaraku, ada satu gunung es yang sedang berjalan dari kutub utara atau kutub selatan itu. Dan itu melebihi, kalau besarnya itu seperti beberapa negara digabungkan. Menurut foto satelit, dia sedang bergerak. Itu es. Anda berpikir es, ya bro. Kalau esnya lebih dari sebesar Pulau Kalimantan, itu bergerak. Besarnya, oh dia akan mengapung dan mencair, benar. Tapi tidak mudah, tidak gampang dan tidak cepat. Kalau dia menabrak satu pulau, sebelum dia mencair, saudara-saudaraku, kenapa bisa begitu besar, tapi bisa bergerak pindah? Kalau sampah-sampah kecil bolehlah. Persoalannya, dia tidak mendasar lagi. Dia tidak ada landasan. Iman adalah dasar. Haleluya. Yang kedua, kita baca 2, 3 ya. Bukti. Tadi pertama adalah dasar, 2 bukti bahwa sesuatu yang belum kelihatan itu milik kita. Saya pakai dalam bahasa hari-hari. Sesuatu yang engkau belum lihat itu sebenarnya adalah milikmu dan sudah menjadi milikmu, tetapi masih dalam bentuk iman. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau saudara mempunyai sebuah kendaraan, maka orang mungkin bertanya, ini kendaraanmu? Iya. Mana buktinya? Ambil buku hitamnya. Kalau masih dipegang lesing, ambil buku yang lain, tanda bukti. Ini sepeda motormu? Iya. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini rumahmu? Iya. Mana buktinya? Ini suratnya. Lantas bagaimana dengan satu pengharapan besar? Kamu mempunyainya? Punya. Punya masa depan? Punya. Bagaimana? Bagus-bagus. Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagus, masa depannya cerah luar biasa. Mana buktinya? Iman. Haleluya. Iman. Iman. Itulah iman.
Saudara-saudaraku, sulit sekali Pak Pendeta, terlalu mengambang, nggak ada jaminannya. Apa yang bisa kami pegang menjadi jaminan? Kalau saudara kita pinjam uang ke bank misalnya, ada jaminannya, ada gadai. Lantas Anda berkata, bagaimana kalau tidak terjadi itu? Apa jaminannya? Maka saya bilang, jaminannya adalah iman. Haleluya. Bagaimana kalau tidak sampai? Jaminannya adalah iman. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita ikuti alur perjanjian lama itu, tidak banyak orang yang berhasil dalam hidupnya. Hanya segelintir orang saja yang bisa berjalan, karena pegangannya cuma satu, iman. Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera. Bagaimana kalau hujan tidak turun? Bagaimana kalau air badak tidak datang? Bagaimana kalau tidak selesai kapalnya? Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau tidak? Bagaimana? Dan orang mengolok-olok dia karena itu. Di mana kesadaranmu, Nuh? Tetapi iman berkata, yang Tuhan janjikan pasti datang. Dan dia terus kerja. Penuhnya kurang lebih 75 tahun khusus pembuatan bahtera. Penuhnya. Masa prosesnya 120 tahun. Penuhnya itu kurang lebih 75 tahun. Dia dengan anak-anaknya. 3 orang mereka laki-laki, 4 orang mereka laki-laki kerja setiap hari. Membangun balkon gereja. Membangun bahtera. Saudara-saudaraku, dan siapa yang bisa setuju dengan tindakan mereka? Dan siapa yang mau ikut dalam kelompok mereka? Siapa yang tidak mengatakan mereka orang gila? Saya percaya kalau Anda ada di sana waktu itu, Anda adalah satu dari sekian ribu orang yang mengatakan, Nuh, kamu sudah gila. Tapi saudara-saudaraku, dengar baik-baik, orang berjalan dalam iman kadang-kadang seperti orang gila memang. Bagaimana tidak gila, saudara-saudaraku? Segala sesuatu yang berharga dianggap tak berharga. Sesuatu yang dianggap tak berharga, yang semu justru dianggap nyata. Paulus dia berkata, apa yang dulu menjadi kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Dan aku harus melepasnya, membuangnya demi mendapatkan Kristus. Maka teman-temannya berkata, Saulus, begitu bodohkah engkau? Di mana kecerdasanmu selama ini? Begitu tololkah engkau, Saulus? Kau mengejar sesuatu yang belum pasti. Maka Paulus berkata, yang tidak pasti itu adalah yang di tanganmu itu. Yang tidak pasti itulah yang kau duduki itu. Yang tidak pasti itulah pangkatmu itu. Yang tidak pasti itulah jubahmu itu. Yang pasti adalah dia ketika dia menjumpai saya waktu aku berjalan ke Damsyik. Haleluya. Amin, saudara. Itu makanya kalau saudara mempunyai iman tentang sesuatu, jangan terlalu banyak diceritakan ke orang-orang. Karena orang akan berkata, menurutku itu tidak zamannya lagi, katanya, habis kamu. Habis kamu. Kerjakanlah di hadapan Tuhan. Lakukanlah bahagianmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bahagiannya. Haleluya. Dan setiap orang hendaknya berjalan dalam iman ini. Jadi bukti, iman adalah bukti. Haleluya. Iman adalah jaminan. Iman adalah bukti. Pekerjaan Tuhan di sini 100% itu iman. Beranjak dari iman, berangkat dalam iman, titik berangkatnya dari iman, tindakan-tindakannya dari iman, sampai sekarang semuanya berjalan dalam iman. Sementara penyembahan tadi saya ngomong sama Tuhan, saya katakan begini, semuanya penting Tuhan, gedung ini penting Tuhan, jemaat yang banyak penting Tuhan, tapi ada yang lebih penting dari situ, Engkau hadir di sini. Saudaraku, itu dahsyat. Penting semuanya Tuhan. Nama baik itu penting. Kekayaan besar itu penting. Rumah besar itu penting. Mobil bagus itu penting. Uang banyak itu penting. Semuanya penting, saya bilang sama Tuhan. Tetapi andai kata harus dipilih salah satu di antaranya dibandingkan kau, maka aku masih pilih engkau. Saudara dengar apa yang saya katakan ini? Saya tidak sedang bermalis mulut. Ini saya ucapkan tadi di situ. Karena aku tahu, saudara-saudaraku, kalau dia tidak lagi ada jarak denganku, maka persoalan yang ada sekarang bukan lagi persoalan bagiku.
Karena aku tahu hal-hal yang dikejar orang sekarang lagi yang dianggap penting bukan lagi penting bagiku nanti. Hal-hal yang dianggap luar biasa sekarang ini, saudaraku, nanti di hadapan Tuhan bersama dengan dia dianggap sesuatu yang biasa, karena dia lah yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, keajaiban iman yang ketiga, 2-3 ya, membuat kita berpengharapan. Minggu lalu saya sudah katakan, pengharapan membuat wajahmu berseri, pengharapan membuatmu bangun cepat, pengharapan membuatmu jalan dengan cepat, pengharapan membuatmu tidak terlambat-terlambat, pengharapan membuatmu antusias, pengharapan membuatmu selalu optimis bukan pesimis, pengharapan membuatmu positif bukan negatif. Haleluya. Engkau selalu melihat yang di depan. Pengharapan berarti sesuatu yang sedang dikejar di depan. Haleluya, saudara-saudaraku. Apa yang dikejar oleh seseorang di depan, bagaimana dia mau buru-buru, bagaimana dia tergesa-gesa kalau tak ada yang dikejarnya. Tapi jika dia tahu ada barang berharga, sesuatu yang penting, mahal, berharga, masyhur, mulia di depan, maka dia akan mengejarnya dengan secepatnya. Haleluya. Aku percaya sekali kalau engkau mempunyai pengharapan yang besar, maka engkau akan takut ketinggalan beribadah. Kalau engkau mempunyai pengharapan yang besar tentang Tuhan di sini, aku percaya engkau takut ketinggalan satu lagu saja sebelum pujian. Engkau akan takut ketinggalan satu perkataan saja dari firman Tuhan. Engkau akan takut ketinggalan semuanya. Karena engkau tahu setiap bahagian adalah kepingan-kepingan emas mutiara yang mahal dan penting. Haleluya. Iman membuat kita berpengharapan. Tepuk dulu dada bahu temannya. Pengharapan, pengharapan, pengharapan. Haleluya, berharap. Haleluya. Berharap. Dunia mengintimidasimu. Dia berkata, habislah kau kali ini. Dialah kau hari ini. Habislah masa, habislah engkau. Berhentilah kau di sini. Pengharapan berkata, masih ada. Pengharapan berkata, masih ada. Pengharapan berkata, masih ada. Haleluya. Saudara-saudaraku, ayo mari kita miliki gairah ini, saudara-saudaraku. Haleluya. Yang keempat, keajaiban iman. 2-3 ya, membuat kita berkenan atau disenangi Allah. Ada nyanyian kita menyenangkanmu, menyenangkanmu. Apakah dengan bernyanyi kita menyenangkan hati Tuhan? No. Hanya satu yang bisa membuat Tuhan senang kepada kita, iman. Jika seorang hidup dalam iman, apa yang jadi dengan Yosua dan Kaleb? 12 orang mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mengintai pun sebenarnya bukan untuk bagaimana cara menaklukkannya. Supaya kamu tahu, maksud Musa pun memberikan itu, menyuruh mereka untuk memberitahu kepada mereka, memotivasi mereka supaya mereka semakin giat, semakin senang, semakin bersemangat menyeberang ke tanah itu. Musa katakan, selidiki segala sesuatunya, tanah-tanahnya subur atau tidak, bawakan kemari bukti kesuburannya kalau memang subur, dan mengenai penduduknya ceritakan semuanya. Dan dipilihlah 12 orang. 12 orang diberangkatkan oleh Musa, tapi 2 orang, tapi 10 orang memberi kabar negatif. Dan dia berkata, semua negatif tentang negeri itu. Dia berkata, matilah kita. Kita menyeberang sama seperti menyerahkan nyawa. Lagi pula tanah itu kering kerontang, tidak ada suburnya. Mereka pun saling memakan karena kurusnya, katanya. Padahal beda dengan Yosua dan Kaleb. Saudara-saudaraku, mereka sudah membawa tandan anggur yang harus dipikul itu. 2 orang 1 tandan saja. Kenapa? Karena besarnya untuk menjadi bukti bahwa itu tanahnya luar biasa. Kenapa ada perbedaan yang jelas di antara kedua kelompok ini? 10 dibanding 2 orang. Apakah yang 10 ini penjahat? Tidak. Mereka adalah orang-orang terbaik dari sukunya. Mereka masing-masing kepala suku. Mereka dianggap mewakili sukunya. Mereka akan membawa kabar baik kepada sukunya. Luar biasa. Negeri kita nanti sebelah sana, suku kita sebelah sana. Kita akan begini-begini, diharapkan itu. Tetapi ketika mereka pulang dari sana, dari pengintaian itu setelah 40 hari, saudara-saudaraku, firman Tuhan mencatat, mereka berkata, sia-sia kita menyeberang.
Lebih baik kita pulang ke Mesir. Saudara, saya percaya bahwa mereka tidak niat melawan Musa. Mereka tidak niat untuk melawan Musa. Mereka tidak niat. Mereka berkata raksasa-raksasa penghuninya. Lantas kenapa pula Yosua dan Kaleb berkata baik? Dia katakan tidak betul begitu, saudara-saudaraku. Itu negeri sangat baik, luar biasa. Lihat ini hasilnya kami bawa, luar biasa. Memang ada penduduknya besar-besar, tapi kita akan kalahkan mereka. Itu adalah negeri perjanjian sesuai dengan janji Tuhan kita. Satu negeri yang baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita akan ke sana, kita akan memilikinya. Tapi yang lain berkata, kami pulang saja ke Mesir. Dan itu membuat Tuhan sangat murka. Dengarkan baik-baik. Apakah yang 10 itu pemberontak? No. Apakah yang 10 itu penakut? Saya kira tidak. Mereka tidak berdasarkan iman. Mereka melihat tidak berdasarkan iman. Mereka menilai segala sesuatunya dengan ukuran badan mereka. Dibandingkan dengan ukuran badan sana. Dia bandingkan otot mereka. Dibandingkan otot sana. Dia bandingkan senjatanya. Dia bandingkan senjata di sana. Dia bandingkan pengalamannya. Bandingkan pengalaman sana. Mereka mengambil kesimpulan hasil akhir adalah 10-1. Kita 0, mati kita. Lantas apa pula yang dilihat oleh Joshua dan Kaleb sehingga mereka berkata positif? Kenapa hanya mereka dua yang berbicara? Apakah mata mereka buta? Tidak. Mereka juga melihat orang-orang yang raksasa itu. Mereka juga melihat pegunungan yang gersang itu. Tapi mereka juga melihat lembah-lembah itu. Lebih dari itu, mereka melihat janji Tuhan. Hai saudaraku, apa yang membuat Simpang Karangsari ini baik bagimu dan bagiku? Siapa bilang Simpang Karangsari ini baik? Apa yang membuatnya baik bagi kita? Karena kita percaya Tuhan ada di sini. Di bahagian manapun saudara tinggal di kota Siantar bukan tempat yang baik jika engkau tidak hidup dalam iman. Oh, saudara mungkin berkata tetanggaku tidak baik. Engkau pindah ke Tomuan. Di Tomuan engkau akan berkata tetanggaku tidak baik. Engkau pindah ke Perluasan. Di Perluasan engkau akan temui tetanggaku tidak baik. Karena engkau melihatnya dengan cara yang salah. Haleluya. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka engkau berkata, di tempat manapun Tuhan tempatkan engkau, tempat terbaik bagimu. Haleluya. Karena apa? Karena perjanjian Tuhan. Iman membuat kita berkenan atau disayang Tuhan. Dikenan, disenangi Tuhan. Bagaimana kalau janjian Pak Pendeta? Ya, bernyanyi dengan iman, melayani dengan iman, berkorban dengan iman, beribadah dengan iman, segala sesuatunya dengan iman. Maka tidak ada yang sia-sia, semuanya penting dan berharga. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut. Keajaiban iman yang berikut. 2, 3 ya. Iman membuat kita berani berkata, Allah itu sungguh ada. Saya kira dalam hal ini kita tidak terlalu ragu lagi. Sekalipun dalam prakteknya jauh. Kata Allah itu sungguh ada, harapan kita tinggal satu, nanti di surga. Tapi Allah itu sungguh ada selama kita pun di muka bumi. Selama kita pun di muka bumi, Allah itu sungguh ada. Dia ada bersama denganmu. Dia ada bersama denganku. Dia tidak melepaskanmu sendirian. Haleluya. Matanya tertuju kepadamu. Mazmur pasal 34 dikatakan, mata Tuhan memenuhi seluruh bumi, tetapi mengawasi orang baik dan orang jahat, tetapi matanya tertuju kepada orang benar. Matanya tertuju kepada orang benar. Dan ketika dia memandang dari surga, dia lihat ada seorang di antara sekian banyak orangnya sekampungmu yang lain semua asik sibuk dengan kesibukannya. Dia melihat ada seorang di sana melandaskan segala sesuatu berdasarkan iman. Tuhan bilang sama malaikatnya, jagai dia. Tuhan bilang sama Roh Kudus, tandai dia. Haleluya. Iman.
Segala sesuatu menjadi penting. Haleluya. Iman membuat kita berani berkata, Allah sungguh ada. Katakan sama sahabat sebelahmu, Allah sungguh ada. Dia ada dalam hidupmu, Dia ada dalam pekerjaan, Dia ada dalam rumah tanggamu. Atau engkau mau berjuang sendiri tanpa Tuhan? Saudaraku, kita tidak mempunyai rumusan yang namanya nasib. Kita tidak percaya dengan namanya nasib. Iman. Iman yang ada. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang aku ciptakan si anu itu, si anu ini, ku tetapkan dia menjadi orang kaya, ku tetapkan si ini menjadi orang miskin. Kalau demikian maka Allah sudah curang dari awalnya. Karena ternyata tidak ada orang memilih menjadi orang miskin jika bisa. Tapi iman. Haleluya. Berikut saudara, iman membuat kita 2, 3 ya. Iman membuat kita menerima upah. Kita harus percaya bahwa kita menerima upah. Saudara-saudaraku, upah tidak sama dengan upah yang engkau terima dari upah seharian kerja. Upah di sini adalah pemberian Tuhan dalam bentuk anugerah Allah kepadamu dari hari ke hari. Bahwa apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau perbuat dalam dirinya, dalam namanya, tidak satu pun hilang. Bahkan seorang, jika engkau memberi secangkir air putih kepada seorang ini oleh karena namaku, ingat, oleh karena namaku, kata Tuhan. Kalau karena nama Opung Mulia Jana Bolon, biarlah Opung Mulia Jana Bolonlah yang bertanggung jawab memberkatimu. Tapi kalau engkau lakukan dalam nama Tuhan, Tuhan katakan, saudara berkata ini gak usah dibalaslah, cuma air putih aja kok. Tapi Tuhan bilang tidak bisa, sedikit juga mesti dibalas. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau berutang. Tuhan tidak mau berutang. Dia mau memberimu berlebih-lebih. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar, itulah takaran dibuat Tuhan atas hidup. Haleluya. Saudara, saya sampaikan sedikit. Ada satu ayat di dalam waktu doa puasa semalam itu, ada satu ayat yang sangat menarik dalam doa puasa kami. Makanya saudara datang dalam doa puasa. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri mencuri serta membongkarnya. Simpanlah bagimu harta di sorga. Di sorga pencuri tidak mencurinya, ngengat dan karat tidak merusaknya. Saudaraku, sama sekali tidak terbuka pikiran saya tentang hal itu selama ini. Kenapa? Karena waktu dikatakan kamu menyimpan harta di sorga, dengarkan bahwa sesungguhnya di sorga kita nggak perlu uang. Di sorga kita nggak perlu harta. Yesus berkata, aku menyiapkan bagimu tempat di sorga. Kalau sudah menyiapkannya, aku akan datang menjemputmu. Kita tidak membangun rumah kita di sorga dengan bahan-bahan yang ada sekarang. Bayangkan kalau rumahmu di sorga engkau bangun dengan persembahan 20.000, 30.000, entah 100.000 pun itu. Apa yang bisa dibangun di sorga dengan uang sedemikian, saudara? Rumah apa yang kau dapat? Sorga tidak memerlukan uang. Tuhanlah yang menyiapkan segala sesuatunya. Jalan-jalannya dari emas, dikatakan firman Tuhan. Pernahkah engkau memberikan persembahanmu satu sebutir emas? Belum pernah kami dapatkan. Tapi di sorga itu jalan-jalannya dari emas. Artinya yang sedang kita simpankan itu bukan untuk di sorga. Lantas bagaimana? Bukankah engkau pernah menyimpan uang di bank? Kenapa? Supaya kalau aku perlu bisa kutarik. Sisakan sedikit supaya jangan sampai mati. Bukankah engkau pernah menyimpankan uang kepada badan usaha? Supaya apa? Supaya nanti berlipat ganda hasilnya. Atau kau simpankan sama sahabatmu supaya apa? Nanti waktu aku perlu bisa kupakai. Jika itunya konsep penyimpanan, maka sorga lebih lagi. Sorga lebih lagi.
Kalau engkau menyimpan uangmu di bank, puji Tuhan, semoga banknya enggak kena likuidasi. Kalau engkau menyimpan uangmu sama orang, semoga enggak dilarikannya. Kalau engkau menyimpan uangmu pada usaha, semoga usaha tidak bangkrut. Kata semoga di sana berarti ada kemungkinan tidak aman. Kalau engkau menyimpan uangmu dalam laci, dalam lemari atau dimanapun juga, semoga tidak terbongkar oleh pencuri. Kalau engkau mengantonginya, semoga tidak jatuh. Sehingga pada waktu diperlukan ada. Lantas bagaimana dengan menyimpan uang di sorga? Sama. Supaya Tuhan bisa mengembalikannya kepadamu. Haleluya. Karena itu bukan untuk di sorga. Benar saudaraku, ini sebuah pencerahan kepada saya baru. Bukan untuk di sorga itu, bukan. Di sorga semua sudah ada. Lantas saudara berkata, aku tidak pernah dapat itu Pak Pendeta. Ada rupanya kau simpan. Oleh sebab itu mental ini mesti kita bangun lagi dari sekarang. Segala sesuatu yang engkau berikan dalam nama Tuhan, anggaplah engkau sedang menyimpannya di sorga. Haleluya. Engkau memberi persembahan, engkau sedang menyimpannya di sorga. Engkau sedang memberi persepuluhan, engkau sedang menyimpannya di sorga. Engkau sedang memberi sedekah kepada saudaramu seiman, engkau sedang menyimpannya di sorga. Kenapa mesti kata di sorga? Karena engkau tidak meminta dari dia. Dulu ku kasih kau beras 10 kilo, sekarang kasih sama saya. Itu arisan. Bukan arisan yang dimaksud, menyimpan. Karena ini dalam kaitannya ini sistemnya di sana adalah iman. Engkau menyimpannya di sorga, maka sorga akan memerlukannya saat engkau sorga akan memberikannya saat engkau memerlukannya. Aku percaya sistem perbankan sorga lebih sehat daripada sistem perbankan di dunia ini. Haleluya saudara. Ayo, coba korek teman sebelahmu, katakan, ayo kau nyimpan di mana? Bilang aman gak? Bilang haleluya. Kau nyimpan di mana? Aman gak? Saudaraku, dulu pada waktu krisis moneter, perubahan nilai tukar uang, saudaraku, banyak orang kaya tiba-tiba bangkrut karena dia nyimpan uang dalam satuan yang besar. Nilai tukar jatuh. Banyak yang gila. Tadinya dia keren pakai jas kemana-mana, tiba-tiba pakai celana ponggol. Tadinya keren pakai sepatu cat mahal jutaan, tiba-tiba pakai sandal jepit beda warna lagi. Saudara tahu itu? Enggak semua sandal jepit beda warna itu negatif loh. Opung kami dulu di tanah Jawa selalu beli sandal enggak pernah sepasang, selalu beli 2 pasang yang serupa tapi beda warna. Kenapa? Supaya dipakai selalu yang beda warna. Mau pergi ke pesta, mau pergi tonggo raja, selalu dipakai beda warna supaya enggak hilang. Gak ada yang mencarinya. Rasanya di kaki sama. Anggaplah begitu. Tapi saudara-saudaraku, ada yang tidak aman. Bersama dengan Tuhan, aman. Haleluya. Kita tahu kita akan menerima upah. Bahwa saudara-saudaraku, kalau saudara melayani, worship leader, main musik, terima tamu, persembahan, semuanya kita boleh menerima upah. Di sini memang saudara tidak menerima upah. Di rumahmu kau diberi upah. Di pekerjaanmu, karena Tuhan tidak berhutang. Haleluya. Amin saudara. Saya pun begitu. Dimanapun saya melayani, saya tidak pernah hitung. Di sini saya berkhotbah, tidak dapat apa-apa. Di sana saya tidak berkhotbah, dapat apa-apa. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Haleluya. Masih ada sedikit lagi saudaraku. Tadi kuasa iman kurang lebih sama, tapi ini dalam bentuk penerapannya. Tadi nilai-nilainya. Mari kita baca sama-sama. Kuasa iman. Kuasa iman. Iman kepada siapa saudara? Iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada imam besar agung. Nah, itu konteksnya sana. Karena ini kita sedang bicara tentang imam besar agung. Ayo, 1. Membawa keselamatan. Kamu diselamatkan karena iman, bukan hasil usahamu.
Imanlah yang membawa kita kepada keselamatan. Haleluya. Apakah engkau percaya engkau pasti masuk surga? Percaya. Dari mana kau tahu? Bisa kau buktikan? Apa jaminannya? Anda berkata, iman. Kau pasti ke surga? Pasti. Kenapa? Aku percaya. Sebagaimana kalau tidak? Enggak ada tidak. Terus apa jaminannya? Iman. Haleluya. Iman. Haleluya. 2, kuasa iman yang kedua. 2, 3 ya. Membawa kesembuhan. Bilurnya, dulu waktu saya masih kanak-kanak sering nyanyikan itu. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Saudara-saudaraku, saya bayangkan gembala saya kalau berkhotbah begitu dia sambil dia pukul-pukul mimbar. Belurnya, nggak ada gitar, nggak ada keyboard. Salah seorang sintua, dia kan gerejanya masih dinding papan hari itu. Dia musiknya dinding papan, dinding itu dipukuli. Bilurnya, yang sakit taruh tanganmu di sakit itu, katanya saudaraku. Maka orang lompat-lompat di sana dan terjadi kesembuhan. Hari ini pun bisa terjadi itu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa mesti bilur? Bilur itu adalah bekas luka. Dalam Petrus dikatakan, dalam surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Luka-luka yang dialami Yesus itu adalah luka untuk pembayaran penyakitmu. Itu maksudnya. Kuasa iman yang berikut. 2, 3 ya. Membawa mujizat. Oh saudara-saudaraku, 5 roti 2 ikan. Oh sudah nyata, sudah biasa. Saudaraku, mujizat banyak. Dalam hidupmu, dalam hidupku, mujizat itu ada. Haleluya. Ini tidak hanya sekedar kesembuhan. Mujizat itu banyak model. Mujizat itu kontekstual. Sesuatu yang diperoleh oleh seseorang di luar akal logikanya, di luar hasil usahanya, itulah mujizat. Orang Israel keluar dari Mesir, laut Tibrau putus, mujizat. Mereka jalan di padang gurun 40 tahun tanpa persediaan, tapi sehat dan diberkati, cukup makan, cukup minum, tidak ada yang busung, lapar dan dehidrasi. Mujizat. Laut sungai Yordan putus, mujizat. Tembok Jeriko runtuh hanya dengan dikelilingi dan ditiup trompet. Mujizat. Ada banyak mujizat hari ini masih terus Tuhan kerjakan. Haleluya. Amin saudaraku. Kuasa iman yang berikut sedikit lagi. 2, 3 ya. Membawa kebenaran dan kekudusan. Dia akan membawamu kepada jalan-jalan kebenaran. Dia akan membawamu tidak melanggar hukum Tuhan. Dia akan membawamu kepada pelaku-pelaku firman Allah. Dia akan membawamu kepada kekudusan. Dia tidak membawamu kepada kecemaran. Dia membuatmu semakin khusus. Kenapa? Karena iman itu adalah selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu bersentuhan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin seorang selingkuh dengan yang lain kalau dia sedang bergandengan tangan dengan suaminya? Kurang lebih. Dia sedang bergandengan tangan dengan istrinya. Kurang lebih. Itu makanya satu-satunya jalan untuk lepas dari dosa adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sederhana tapi ajaib. Kalau saudara berkata sadari itu dosa, semua juga sadar itu dosa. Tapi dia berkata, justru kata jangan itu membuat mata semakin terbelalak. Lanjut. Kuasa iman yang berikut. 2 ya. Menghasilkan perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata firman Allah. Iman membawa kita kepada perbuatan-perbuatan. Tindakan-tindakan nyata. Haleluya. Iman akan membuatmu berjalan dalam mujizat. Iman membuatmu menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Iman membuatmu giat melakukannya. Karena engkau tahu kau bersama dengan Tuhan. Karena engkau tahu yang engkau kerjakan ini semua bernilai sorgawi, tidak ada yang duniawi.
Tidak ada yang sia-sia dan Anda giat di dalamnya. Haleluya. Saudara-saudaraku, iman telah melakukan. Yang terakhir sekali, di slide sudah habis, di terakhir sekali saudaraku, penutup tentang iman ini. Contoh-contoh iman yang kita baca nanti, kalau kita teruskan itu pasal 11. Ada Henok, ada Habil, ada Nuh. Bagaimana Henok itu saudara-saudara, dia berjalan bersama dengan Tuhan 300 tahun bergaul dengan Tuhan di muka bumi. Kemudian dia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Henok namanya. Nuh, alat apa yang bisa dipakainya untuk menebang kayu yang demikian keras untuk membangun bahtera? Itu pasti bukan kayu yang murahan. Itu jenis kayu jati yang paling bagus. Ada rupanya mata kampak besi waktu itu. Ada rupanya gergaji, apa ada rupanya sinso. Tidak ada. Apa alat mereka? Cari batu ke pegunungan. Batu itulah dihantamkan. Apalagi cari tulang-tulang hewan yang keras, diikatkan kepada kayu gagangnya, dihantamkan. Itu sebabnya membangun sebuah kapal diperlukan waktu kurang lebih 75 tahun penuh. 120 masa persiapan. Prakteknya itu saudaraku, pembuatannya itu 175 tahun kurang lebih. Saudara-saudara, apa yang bisa Anda lakukan? Pernahkah saudara punya kayu 75 tahun gak busuk? Belum tebang satu lagi, udah busuk ini. Begitu kerasnya kayu itu. Bagaimana dia membuat papan, membuat kamar-kamarnya semua. Itu sangat ajaib, sangat luar biasa. Apa yang menggerakkan Nuh? Sekali saja dia tidak terpikir, bagaimana kalau tidak betul air bah, habis dia, berhenti pekerjaan. Bagaimana kalau tidak betul? Bagaimana kalau tidak betul? Bagaimana kalau? Sekali saja ada pertanyaan itu, habis dia, berhenti dia. Abraham, dia berangkat dari rumah ayah ibunya. Apa yang dikejarnya? Apa yang dikejarnya rupanya? Tapi dia berjalan dalam iman. Ishak, apa yang hebat dari Ishak? Dia menabur di tempat pada masa kekeringan. Firman Tuhan mengatakan dia mendapat 100 kali lipat. Iman. Yakub, apa yang hebat dari Yakub? Yakub tak punya kelebihan apapun dibandingkan Esau saudaranya, kecuali satu, iman. Itu sebabnya Ishak hampir terkecoh. Hampir terkecoh dia. Karena dia lebih mengagumi Esau daripada Yakub. Tapi Yakub sudah mendapatkan benih iman. Dia pergi dari rumahnya pelarian, 20 tahun pulang kaya raya. Tanpa modal. 20 tahun dia pulang kaya raya. Saya sudah di Simpang Karangsari ini 30 tahun. 30 tahun ya. 95. 29 ya. Belum kaya raya. Yakub sudah kaya raya. Apa yang hebat dari Yakub? Iman. Yosua, Musa, apa rupanya andalan Musa waktu dia pergi ke Mesir menghadap Firaun dengan gagah perkasa? Apakah dia punya pasukan? Pasukan elit, pasukan katak? Tidak. Tongkat di tangan. Harun jadi juru bicaranya abangnya. Firaun, izinkan bangsaku pulang ke negerinya. Kami mau beribadah. Siapa menyuruhnya? Tuhan kami. Tuhan yang mana? Sehebat apa Tuhanmu itu?
Ini kata Musa, dilemparkannya tongkatnya. Brak, kotak, jatuh. Begitu jatuh langsung menggeliat dia. Jadi ular. Oh, sihir ya? Kata Firaun, itu permainan kami. Panggil tepuk 3 kali tukang sihir. Datang tukang sihir. Lemparkan tongkat-tongkatmu. Supaya tahu dia baru melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Lemparkan tongkat-tongkat kalian sekaligus banyak. Lemparkan tongkat itu jadi ular semua. Masalahnya ular makan ular. Dimakani ular Musa, ular mereka itu. Hilang tongkatnya. Setelah itu Musa ambillah tongkat itu kembali jadi tongkat. Tongkatnya enggak tambah besar. Orang itu pulang tanpa tongkat. Dia berkata, aduh hilang tongkat sihirku. Kalau tukang sihir hilang tongkat sihirnya, saudaraku, hilang kuasanya. Aku akan mengirim debu. Debu semua di Mesir akan jadi nyamuk. Hanya dengan begitu. Ulurkan tongkatmu Musa ke dalam laut terbelah. Pukulkan ke gunung itu, dikotok bas, terpecah itu tongkat. Apa modal Musa rupanya? Kecuali iman. Haleluya. Apalagi dengan yang lain. Yosua sama, Gideon, Simpson, Daud adalah orang-orang yang telah berjalan dalam kuasa iman itu. Daud, saudara-saudaraku, ketika orang terbaik negeri itu namanya Saul, dengan panglima, dengan pasukan-pasukan elitnya semua sudah ciut menghadapi seorang bernama Goliat. Datanglah Daud yang kemerah-merahan mukanya. Dia berkata, ini kurang ajar. Pasukan orang tak bersunat berani menghina pasukan Tuhan. Aku akan serahkan dia dagingnya menjadi makanan burung-burung di udara. Dan dipancungnya Goliat. Pernah di depannya dia pegang pedang? Tidak. Pernah dia pegang panah? Tidak. Pegang parang? Tidak. Dia hanya pegang ali-ali. Tapi apa yang ada padanya? Iman oleh kasih Tuhan. Haleluya. Di kata pendahuluan tadi saya katakan, di perjanjian lama belum ada wujudnya. Kata iman belum ada. Nanti di perjanjian baru ada. Kenapa? Sumber iman itu adalah satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia datang diberikan kepada dunia supaya apa? Supaya mata bisa melihatnya, supaya telinga bisa mendengarnya kalau nggak melihat, supaya orang bisa menyentuhnya yang lagi dekat, supaya dia menjadi nyata. Dengan demikian saudara-saudaraku, iman itu akan menjadi lebih nyata. Kalau dulu orang mempercayai perkataan Tuhan yang belum ada wujudnya, maka kali ini saudaraku, orang-orang bisa berkata, sepatah kata saja guru, remah-remahnya saja guru, asal aku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh katanya. Maka hal yang sama biarlah diturunkan kepada kita. Iman itu tidak berubah. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah oleh cuaca, oleh waktu, oleh politik, oleh zaman, oleh apapun. Dia tetap sama. Dia adalah yang awal dan akhir. Ya dan amin. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita kiranya saudara-saudaraku. Haleluya. Biarlah imanmu tetap bertumbuh dalam Tuhan. Imanmu terus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Iman membuatmu akan terus bergerak maju sekalipun tidak ada tenaga untuk maju. Iman akan membuatmu terus melangkah sekalipun seolah-olah jalan sudah buntu. Iman akan membuatmu terus ceria sekalipun keadaan berduka sekelilingnya. Iman akan terus memandang kepada Tuhan, tidak menghukum diri sendiri. Tetap percaya karena Tuhan ya dan amin dengan segala janji-janjinya. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku. Aku percaya
percaya akan Dia. Tanduk selamatku, tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Saudaraku, engkau tidak akan kecewa mengiring Dia. Jika manakala engkau rasa tidak berani mempercayainya, maka katakan kepada jiwamu, hai jiwaku percayalah, Tuhan tidak akan menyanyiakanmu. Hai jiwaku berbahagialah, Dia ada bagimu. Hai jiwaku percayalah, pandanglah terus kepada Tuhan. Hai jiwaku lakukan bahagianmu. Hai jiwaku giatlah, hai jiwaku melangkahlah, karena Yesus ada bersama dengan engkau. Kau bisa berkata demikian dengan percaya. Aku percaya. Angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu. Haleluya. Biar iman itu benar-benar turun dalam hati kita. Glory, glory. Tempat lindunganku yang tinggi, tempat lindunganku yang tinggi. Deklarasikan imanmu, saudaraku. Ucapkan perkataan-perkataan iman.